استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Qala jalla fi 'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam. Lalu dari Adam Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan nama-namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun, ibadallah, marilah kita semuanya yang mendudukkan diri, menginjakkan kaki di tanah yang lapang ini, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, baik dalam keadaan tersembunyi kesendirian maupun ketakwaan ketika berada di tengah-tengah keramaian manusia. Kenapa? Karena ketakwaan kepada Allah adalah bekal terbaik yang dapat dibawa oleh seorang hamba sebelum nanti mengarungi kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menggambarkan betapa ketakwaan merupakan bekal yang paling utama daripada bekal yang lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Takwa, bekal. Kenapa Allah menyebutkan bekal? Karena memang ketakwaan adalah sesuatu yang kita butuhkan sebelum melalui perjalanan yang panjang. Perjalanan kehidupan hanya 60, 70, 80 tahun. Namun perjalanan di akhirat satu harinya itu mencapai 1000 tahun. Bayangkan perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Apa yang akan kita bawa dan kita gunakan kelak jika tidak kita siapkan amal ketakwaan? Jika kita ingin pergi ke daerah lain, maka kita melihat rekening kita mempersiapkan baju kita menservis mobil motor kita. Namun perjalanan yang ribuan tahun, akankah kita lalai terhadapnya? Perjalanan yang akan begitu panjang. Persiapkan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap kalian memperhatikan terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu di akhirat. Karena hari yang sekarang itu akan hilang, akan datang hari berikutnya, yaitu hari akhirat, penuh dengan kegalauan, pertimbangan amal kebaikan dan keburukan. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Teliti, karena setiap kebaikan akan Allah catat, setiap keburukan pun akan dicatat.
Jika kita membawa kebaikan, maka bekal kita di akhirat insya Allah akan dipermudah. Jika yang kita bawa keburukan, maka apa yang terjadi? Kecuali penyesalan yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Penyesalan yang banyak orang akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku dahulu dalam kehidupan dunia mengerjakan amal kebaikan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jamaah, kita semuanya yang ada di lapangan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi atau tetap tidur di alam kubur. Kita semua akan dibangkitkan. Apa yang kita bawa adalah sesuatu yang akan kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, alhamdulillah, detik ini kita masih merayakan hari raya Idul Adha di tahun 1445 Hijriah. Betul, telah berlalu 1445 Hijriah. Ribuan tahun yang lalu telah berlalu permulaan Nabi Hijrah sebagai tanda awal kejayaan kaum muslimin. Tahun demi tahun berlalu ribuan tahun dan kita tidak tahu kapan akan kembalinya kejayaan kaum muslimin, kapan akan terulang lagi keemasan Islam ini. Pertanyaannya, apakah sekarang kita dalam keadaan lemah? Apakah umat muslim dalam keadaan lemah? Tidak. Kan jumlahnya banyak, umat muslim banyak. Bagaimana tidak lemah? Banyaknya jumlah kita ternyata seperti buih di lautan terombang-ambing karena lemahnya kualitas individu setiap muslim. Muslim banyak, tapi kualitas setiap individu sangat lemah sekali. Bagaimana tidak lemah? Kita perhatikan setiap hari betapa banyak orang sudah mulai meninggalkan sholat wajib. Betapa banyak masjid-masjid mulai mengalami kemajuan barisan-barisan safnya. Betapa banyak kita lihat di siang hari bolong orang meninggalkan puasa Ramadan seperti angin yang berlalu lewat tanpa ada rasa dosa dan bersalah. Bagaimana tidak lemah? Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan sekarang hanya menjadi penghias rumah-rumah kita. Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan di akhirat ditinggalkan hanya sebagai sebuah buku yang tulisannya sepertinya ditunggu kehilangannya di akhir zaman kelak. Al-Quran hanya sebagai sebuah pegangan ketika anak-anak pergi ke TPQ, lalu disimpan di rumah, lalu begitu pula kita di rumah tidak pernah membacanya. Apa yang terjadi dengan kita umat Islam? Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa hari ini betapa banyak lantunan-lantunan takbir berkumandang dari seluruh penjuru mata kita memandang. Takbir, tahlil dan tahmid, pujian-pujian yang rasanya sebentar lagi juga akan hilang karena ternyata kita lupa terhadap Sang Pencipta kita untuk mengingatnya. Betapa banyak dari kita hatinya telah hilang daripada sanubari keislaman. Jamaah, jika kualitas individu setiap muslim seperti yang disebutkan, maka kapan kejayaan Islam akan kembali? Segelintir barisan-barisan sholat akan tetap terus ada karena mereka lah yang akan mengisinya. Mereka lah orang-orang yang kelak di hadapan Allah akan mendapatkan kemenangan. Lalu apakah kita tidak malu? Masjid Rasulullah membangunnya pertama kali ketika berhijrah, Masjid Quba. Masjid dibangun bukan hanya untuk hiasan, tapi masjid dibangun untuk dikunjungi setiap umat Islam. Kenapa? Karena di sanalah tempat rumah-rumah Allah. Kapan kita akan mengunjungi rumah Allah? Kalau ternyata 1 tahun 2 kali saja ternyata kita lalai, tidak harus malu
karena ketika kita datang ke masjid tidak akan ada yang meremehkan, justru kesenangan karena saudara seiman datang untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta alam. Jamaah, hari yang mulia ini betapa luar biasa, darah-darah yang kurban mengalir seiring dengan pengagungan kepada Tuhan kita sebagai bentuk rasa syukur dan pengorbanan atas sesuatu yang berharga. Kita tidak perlu mengorbankan anak seperti halnya Nabi Ibrahim mengorbankan anak Ismail walaupun nanti diganti. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah dikasih tahu kalau nanti anaknya diganti dengan kambing. Kita tidak perlu mengorbankan anak kita. Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, menggantinya dengan harta kita. Bagi yang luang, mudah-mudahan korban darah yang dialirkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala diterima. Bagi yang belum mampu, maka tetaplah niat ada di dalam jati diri. Semoga Allah menerima perbuatan kita. Hari-hari telah berlalu. Amalan 10 awal bulan Dzulhijjah, hari inilah akhirnya. Berikutnya hari ke-11 dan berikutnya tidak akan ada keutamaan seperti halnya yang telah berlalu. 10 hari awal bulan Dzulhijjah sangat mulia karena di tempat lain ada jamaah-jamaah haji yang melakukan manasik. Di tempat kita ada puasa Arafah sehari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi yang telah melakukan semoga pahalanya diterima oleh Allah. Bagi yang belum, semoga usianya disampaikan ke tahun berikutnya agar tidak tertinggal keutamaan yang mulia. Dosa 1 tahun yang berlalu diampuni, dosa 1 tahun berikutnya ternyata sudah Allah sirnakan. Betapa mulia dan rahmat Allah menyinari kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sekian banyak pengorbanan, yang paling mulia terlebih lagi adalah jutaan orang-orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tanah suci haram atas kemampuan yang Allah berikan. Memang kita yang duduk di sini belum mampu untuk ke sana. Kalaupun mampu harus menunggu puluhan tahun untuk bisa pergi ke sana. Maka jika seandainya usia kita tidak mencapai pada masa itu untuk pergi haji, mudah-mudahan niat yang ada dalam hati kita terus menancap. Walaupun kita nanti kelak dipanggil oleh Allah ke hadiratnya, usia kita habis, masa kita telah selesai untuk beramal, mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan niat untuk haji masih ada di dalam hati kita. Walaupun kesempatan tidak ada, harta tidak cukup, kekuatan pun tidak mampu, namun Allah tetap memberikan pahala haji bagi mereka yang niatnya jujur dari dalam hati. Rasulullah Muhammad SAW berfirman dalam hadis yang panjang, artinya seorang hamba yang diberikan rezeki, seorang hamba yang diberikan rezeki keilmuan namun tidak diberikan rezeki kehartaan, namun hatinya jujur terhadap niatnya, maka dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan pergi haji seperti dia. Maka jika seandainya dia tidak memiliki harta, Rasulullah mengatakan, fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Maka orang tadi yang hanya berniat berhaji tapi tidak bisa pergi, pahalanya sama seperti orang yang sekarang berada di tanah haram. Jamaah, amal-amal banyak bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala haji. Haji kewajibannya tidak bisa digantikan kecuali harus pergi ke sana. Namun pahala-pahala Allah tahu, hambanya tidak semuanya mampu. Maka Allah memberikan amalan-amalan yang bisa dilakukan. Satunya, sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, duduk setelah sholat subuh sampai terbit fajar lalu sholat syuruk. Yang keempat, mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid. Yang kelima, zikir setelah sholat wajib. Yang keenam, membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara di sekitarnya yang membutuhkan. Maka amalan-amalan tersebut ternyata menyamai pahala daripada haji. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah, pengorbanan kita di hari ini insya Allah akan Allah terima jika kita ikhlas dalam memberikannya. Allah tidak membutuhkan dagingnya diberikan kepada setiap dari perut-perut kita. Allah tidak membutuhkan lisan kita untuk menyanjungnya, karena tanpa sanjungan kita pun Allah tetaplah maha mulia. Jamaah, pengorbanan kita hanya sedikit dari sekian banyak harta yang kita nikmati, dari sekian banyak kesehatan yang ada pada diri kita, dari sekian banyak kesempatan yang sudah kita lewati. Pengorbanan kita hanya sedikit, namun Allah akan menggantinya dan melipat gandakan pahalanya. Semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan pada hari ini Allah terima seluruhnya tanpa terkecuali. Allah memperbaiki keadaan kita, memudahkan rezeki kita, memberikan kita kesehatan. Semoga tahun depan kita masih bisa berdiri di hadapan Allah untuk mengerjakan sholat yang mulia ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل عيدنا عيدا سعيدا وعملنا عملا صالحا رشيدا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وثبت أقدامهم وانصرهم على قوم الكافرين. اللهم اشف مرواهم وعاف مبتلاهم وأطعم جائعهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم ارزقنا حجة بيتك الحرام وارزقنا الوقوف بعرفات قبل الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.